Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saya di sini akan mempresentasikan video pembelajaran bab selanjutnya. Perhatikan video berikut dengan seksama ya. Terima kasih. Bab 5. Pokok-pokok ajaran Islam. A. Makna dan arti Islam. Makna Islam secara etimologi berasal dari kata aslama dengan masdar islaman yang memiliki beberapa arti antara lain. Yang pertama, kata assalam yang menunjukkan pada kedamaian, dan yang kedua, kata aslama yang berarti tunduk, patuh, dan berserah diri. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemeluk Islam merupakan seorang yang ikhlas menyerahkan jiwa dan raganya hanya kepada Allah. Yang ketiga, makna dari kata salimun yang berarti bersih dan suci. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang suci dan bersih, yang mampu menjadikan para pemeluknya untuk memiliki kebersihan dan kesucian jiwa yang dapat mengantarkannya pada kebahagiaan hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, makna Islam diambil dari kata salam, yang berarti keselamatan atau sejahtera. Sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam, Bismillahirrahmanirrahim. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dari ayat tersebut memberikan pengertian bahwa Islam merupakan agama yang senantiasa membawa umatnya kepada keselamatan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Selanjutnya yang B, doktrin kepercayaan dalam Islam. Allah, wahyu, Rasul, manusia, alam semesta, dan eskatologi. Sebelum itu, saya akan membahas pengertian doktrin. Doktrin menurut Kamus KBBI adalah ajaran tentang asas suatu aliran politik atau keagamaan. Adapun dalam Islam terdapat 6 doktrin kepercayaan. Yang pertama tentang Allah. Doktrin sentral agama Islam berkaitan dengan konsep tentang Tuhan yang ditinjau dari dirinya sendiri, juga nama-nama dan sifat-sifatnya. Doktrin yang integral tentang sifat ketuhanan sekaligus yang absolut, yang azali, dan yang maha baik yang berada pada jantung ajaran Islam. Allah memiliki esensi atau zat yang mengatasi dan melampaui seluruh kategori dan definisi. Yang kedua tentang Rasul dan wahyu. Islam menegaskan bahwa setelah doktrin berkaitan dengan sifat Tuhan, at-tauhid, doktrin yang menempati urutan paling penting yang menyusulnya adalah doktrin yang kenabian, an-nubuwah. Klasifikasi utusan-utusan Tuhan atau al-anbiya terdiri dari mereka yang membawa kabar tertentu dari Tuhan disebut dengan nabi, dan mereka yang menjadi utusan disebut dengan rasul, pembawa misi ajaran yang besar, dan kelompok lain. Mereka memiliki sikap yang teguh, di dalam bahasa Arab disebut ulul azmi. Yang ketiga tentang manusia. Allah menciptakan manusia pertama kali dari tanah liat, yaitu Nabi Adam, dan menghembuskan ruh kepadanya. Setelah itu Allah mengajarkan semua nama-nama benda padanya dan memerintahkan kepada seluruh makhluk Allah agar bersujud padanya. Mereka bersujud kecuali iblis yang tidak mau bersujud pada Adam, hingga akhirnya ia dilaknat oleh Allah dan menjadi musuh para hamba Allah hingga hari kiamat nanti. Islam juga memandang hakikat manusia dalam realitasnya yang permanen. Manusia juga sebagai makhluk seperti yang kita ketahui sampai pada saat ini, tidak berasal dari proses evolusi dari makhluk yang lebih rendah. Yang keempat tentang alam semesta.
alam semesta yang juga dikatakan alam kosmos, jagat raya, alam universal adalah ciptaan Allah yang diciptakan sebagai tempat para makhluk Allah yang lain. Semua ciptaan Allah pasti memiliki manfaat tersendiri, entah manfaat yang sudah diketahui maupun manfaat yang belum diketahui. Yang kelima, tentang eskatologi. Banyak dari ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis Nabi membahas subjek yang berkaitan dengan persoalan-persoalan eskatologis atau hari akhir dan seluruh realitas, baik makrokosmik maupun mikrokosmik. C. Dimensi-dimensi Islam, Thariqah, Sufisme, Iman, Islam, dan Ihsan. Yang pertama, iman. Menurut ahli sunnah wal jamaah, iman yang sempurna adalah diucapkan dengan lidah, dibenarkan dengan hati, dan dikerjakan dengan anggota tubuh. Yang kedua, Islam. Menurut terminologi, Islam mengandung pengertian ketundukan, kepasrahan, dan ketaatan dalam menyembah atau ibadah kepada Allah, tidak musyrik kepadanya, kemudian melaksanakan segala perintahnya. 3. Ihsan. Menurut terminologi, ihsan bermakna sesuai dengan penjelasan Rasulullah, yakni engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Yang keempat, tradisi Thariqah dan Sufisme. Secara terminologi atau istilahi, tarekat berarti pengembaraan mistik pada umumnya, yaitu gabungan seluruh ajaran dan aturan praktis yang diambil dari Al-Quran, Sunnah Nabi, dan pengalaman guru tarekat spiritual atau persaudaraan sufi yang biasanya dinamai sesuai dengan nama pendirinya. D. Amalan, ritualitas, dan upacara keislaman. 1. Pengertian ritus dan ritus Islam. Term ritus dalam bahasa Inggris yaitu rite atau tunggal dan rites jamak yang mempunyai arti secara leksikal yaitu perilaku atau upacara-upacara, acts and ceremonies yang berkaitan dengan pelayanan keagamaan. Sedangkan secara definitif, ritus berarti aturan-aturan pelaksanaan yang melukiskan bagaimana seseorang seharusnya bertingkah laku dalam kehadirannya di depan objek-objek yang sakral atau disucikan. Dalam konteks yang lebih spesifik, bahwa ritus dalam Islam dideskripsikan sebagai perwujudan dari doktrin-doktrin Islam. 2. Elemen-elemen ritus dalam Islam. Yang pertama, adanya sistem perilaku yang pelaksanaannya diulang-ulang, terus-menerus, dan reguler. Yang kedua, dalam ritus mengandung unsur penyembahan atau pengabdian, ketundukan, pemujaan, atau ungkapan perasaan bersyukur. Yang ketiga, Allah sebagai tujuan akhir, the final purpose of Islamic rites, sehingga apabila sikap atau perilaku yang di dalamnya telah memuat unsur penyembahan, pengabdian, pemujaan, dan lain-lain, tetapi tidak ditunjukkan pada Allah, maka perilaku tersebut tidak termasuk dalam klasifikasi ritus Islam. Yang keempat, adanya sistem pemisahan antara yang suci dan yang tiada suci. Dan yang kelima, konsekuensi adanya pembedaan antara yang suci dan yang tak suci. Maka perilaku-perilaku ritual atau ritus selalu terkait dengan hukum Islam yang oleh ulama fuqaha dikategorisasikan menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. 3. Ruang lingkup ritus Islam. Ritus atau ritual keagamaan secara umum termasuk ritus dalam Islam. Di dalamnya pasti melibatkan perilaku, action, dan atau memuji, mengabdi kepada Tuhan. Ritus atau ritual dapat diklasifikasikan ke dalam 2 ruang lingkup, yaitu pertama, praktik ritual yang masuk dan terelaborasikan dalam arkan al-Islam yang terdiri dari sholat, puasa, zakat, dan haji.
Sedangkan yang kedua, praktek-praktek ritual yang berada di luar wilayah arkan al-Islam, seperti wudhu diwajibkan setiap sebelum sholat, membaca Al-Quran atau tawaf, menyembelih hewan untuk berkurban dilaksanakan setiap bulan Dzulhijjah, akikah dianjurkan untuk dilakukan pada hari ke-7 kelahiran bayi, dan hari-hari besar Islam yang lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Thank you.